Gunung Kembang tidak hanya indah, tapi juga sangar. Karena untuk mencapainya tidaklah mudah. Salah satu tantangannya adalah hujan. Perjalanan dari rumah menuju base camp cukup memakan waktu karena harus menunggu hujan agak reda. Setelah sampai di base camp, aku cukup kaget karena di base camp sangat ramai dengan orang-orang yang mau atau turun mendaki. Oh ya, Gunung Kembang ini adalah salah satu termasuk gunung yang ketat. Kita harus checklist barang-barang kita sebelum naik. Satu persatu dicek dengan sangat teliti. Jika kita membawa 10 bungkus mie instan, pas turun di base camp pun harus 10 bungkus juga, tidak boleh kurang. Karena jika melanggar dendanya nggak main-main, bray. Ditambah lagi, kita tidak diizinkan membawa botol air mineral. Kita diharuskan membawa jerigen yang sudah disediakan oleh pihak base camp. Di Gunung Kembang ini ada pilihan untuk mencapai pos 1 dari base camp. Pilihan pertama kita bisa jalan kaki dan yang kedua kita bisa naik tayu. Karena kita adalah kaum rebahan, sudah jelas dong. Kita naik tayu. Hehe. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tarif untuk naik tayu adalah 20.000 saat naik dan 15.000 saat turun. Hal ini bisa menghemat waktu 1,5 jam jika kita jalan kaki. Ditemani jalan yang masih basah sehabis hujan, kanan kiri terhampar permadani hijau kebun teh nan indah disambut sunset yang seolah memberikan salam perpisahan untuk kami, para kaum pengguna motor Beat, HP Xiaomi, paketan Tri. Selamat berpetualang miskin, sayonara. Begitulah kira-kira kata matahari tenggelam. Buset coy, jalannya coy. Iki korporasi sih. Stabilizer sih kayak ngomongnya kalah. Jadi kita semua pada kaget ternyata masuk ke hutan. Tayunya sangat menyenangkan sekali. Pada aspalnya di situ. Sampai di pos 1, langit sudah gelap, trek mulai becek dan perjalanan pun dimulai. Ayo, oke, let's go. Setelah sampai di puncak, kita lalu mendirikan tenda. Kemudian memasak dan kita istirahat. Pagi pun menyambut dengan indahnya. Mentari hangat menyambut kami para jomblo. Bukan, para solo karir maksudnya. Untuk segera menikmati indahnya esok yang terbalut samudra awan dan elok menyapa jauh di sana. Di momen seperti inilah aku merasa bahwa Tuhan begitu baik padaku, memberikan sebuah pengalaman yang begitu berkesan di setiap langkah. Dasar aku memang kurang bersyukur selama ini.
Dan seperti biasa, perjalanan turun tidak kalah serunya dengan saat kita naik. Aku baru tahu bahwa trek yang aku lalui tadi malam begitu sangat ngeri. Jalannya terjal, becek, dan bahkan harus memakai tali. Oh ya, bagi yang mau naik kembang disarankan untuk berhati-hati karena di sini masih banyak hewan liar seperti babi hutan. Tapi alhamdulillah aku dan rombongan tidak berjumpa dengan mereka kecuali buaya darat yang lagi modus. Harus diakui juga bahwa hutan yang masih asri begitu epik tersaji. Ditambah lagi tidak ada sampah sama sekali di sepanjang perjalanan. Dan itulah yang mestinya dijaga oleh kita semuanya. Hari gini masih buang sampah sembarangan. Yaelah, gak asik bro, kuno. Oh ya, terakhir, apakah Gunung Kembang ini worth it untuk didaki? Jawabannya sangat worth it, apalagi buat kalian penyuka tantangan. Tapi tidak disarankan untuk pendaki pemula ya. Oke, sekian dari aku, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum dan salam lestari. Seperti perasaan aku ke dia. Oke. Gimana ini kan udah nyampe pos 3 ini. Gimana kan kamu tadi kayaknya siapa yang tadi yang jatuh tuh? Kamu. Mas Dona ini. Kenapa? Kenapa jatuh kenapa? Lebih baik jatuh di tanah daripada jatuh cinta. Waduh, sebuah pencerahan di jam berapa ini? Bucin. Jam berapa ini? Fakta guys, jadi Dana itu bucin level ultra. Oh, level civics. Kenapa? Coba kasih tahu pernah bucin kayak apa, Mas? Pernah? Coba. Aku rindu ibu dah. Satu hal yang bikin Anda bucin level tertinggi. Satu pengalaman. Satu pengalaman bucin Anda. Ayo ngaku. Tidak direstui orang tuanya. Oh, terus? Jangan ditiru ya. Lemah, Anda lemah. Langsung bikin status, maaf Tuhan, hari ini aku nggak. Emang Tuhan punya Facebook. Ya Allah. Emang Tuhan bakal komen, nggak apa-apa selur. Aku maafin. Coba. Serius udah aku nangis tenan loh. Waduh. Teles kepesenetes Allah. Keren guys. Jadi gunungnya Mana sobat ambiarnya di atas? gunungnya tuh nggak ada sampah sama sekali. Aku dari tadi tuh jalan sambil nyari sampah, tapi nggak Oh. ketemu dari bawah sampai sini. Tapi kalau mantan ada nggak sih? Ya kurang tahu. Kayaknya banyak sih. Punya mantan nggak sih? Banyak. Satu hal tentang mantan, Ya. kamu enak. Wah. Ya Allah. Apa yang jelaskan loh? Kenangannya. Oh, kenangannya. Kenangannya bersama seperti apa? dia tuh enak. Seperti apa? Ya seperti bermain tic-tac-toe, bermain kas puzzle, bermain permainan papa, minum coklat panas. Pernah ini nggak sih? Pernah di chat itu, sayang kamu di mana tuh? Aku lagi sibuk. Ya padahal kosan lagi sepi. Pernah nggak sih kayak gitu? Ya nggak pernah sih, soalnya yang sering Kok Anda terlalu jujur sekali gitu loh? Kenapa? ini kan konten kejujuran. Nanti disensor ya. Pernah muncak sama mantan nggak? Pernah. Itu dalam kondisi udah jadi mantan atau masih pacaran waktu itu? Ya masih pacaran. Masih Cuman pacaran. pernah Terus sekali. kamu bawain karirnya gitu nggak sih? Ya enggak lah. Kan biasanya bucin gitu kan? Enggak.
Jadi kalau kita muncak sama pacar, Hah? dia harus juga membawa beban yang berat. Soalnya dari muncak itu kita harus mengajarkan bahwa hidup ini berat. Waduh, kenapa lu ada di sini? Usir, Usir usir langsung. Dia.